Iran siap hadapi serangan darat militer Amerika Serikat yang diprediksi akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun, Iran mengingatkan Amerika Serikat jika pilihan mereka melakukan invasi ke darat adalah pilihan yang salah. Lalu mampukah militer Iran mempertahankan titik-titik krusial kawasan darat mereka dari serangan AS? Kami diskusikan ini bersama dengan para narasumber. Di studio Kompas TV sudah bergabung pakar strategi PPAU alumni US Air War College yang juga mantan penerbang F-5 dan F-16 TNI Angkatan Udara Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Pak Agung, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio. Sementara lewat sambungan dalam jaringan sudah bergabung Guru Besar Hubungan Internasional dari St. Petersburg State University, Koni Rahakundini Baki. Bu Koni, apa kabar Bu? Halo, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Atas yang kita lihat tadi, Menhan Amerika Serikat, Pak Agung, sudah memberikan arahan kepada pasukan mereka. Ini menandakan bahwa semata mereka siap untuk menghadapi serangan darat yang kabarnya akan ada rencana juga serangan cepat dalam 1 atau 2 hari, atau Anda membaca ada hal lain di situ? Ini namanya eskalasi to deeskalasi. Deeskalasi menjelang deeskalasi dan pergi. Tujuan sudah jelas tidak tercapai ya. Tujuan utamanya yaitu regime change, Garda Revolusi bubar, balistiknya berhenti, kemudian uranium dan rakyat berontak itu sudah nggak tercapai. Akhirnya terpaksa Trump harus mengatakan rakyat Amerika ya kita sudah ada regime change ini dengan kematian lama ada yang baru. Kemudian juga menyatakan bahwa ini semua adalah merubah targetnya yang semula ada target strategis menjadi target taktikal, yaitu berupa list daftar korban, daftar yang harus dibunuh, daftar harus dihancurkan, dan tiap hari nambah daftarnya. Dan jelas bahwa itu sudah tercapai, tetapi kan sudah tercapai secara taktikal, itu namanya tactical output, tidak sama dengan strategic outcome, nggak tercapai. Tapi ya seperti biasa ya bolak-balik ya dianggap sudah ini. Namun sekarang yang penting adalah bagaimana keluar dengan jalan tegak. Coba kalau pergi begitu saja, tanpa ada sesuatu pukulan atau suatu drama yang biasa orang Amerika bikin itu, maka solusinya adalah mungkin serangan darat. Namun ada masalah. Masalah utamanya adalah tidak boleh mengganggu suplai minyak, tidak boleh mengganggu ekonomi global. Artinya apa? Tidak akan ada gangguan terhadap Bandar Abbas di pintu masuk Hormuz, tidak ada gangguan kepada Pulau Kark. Soalnya kalau Pulau Kark itu diduduki, meskipun tidak ada dirusak, juga tidak bisa diperungsi. Kenapa? Karena kan kerannya ada di daratan Iran. Itu kan pulau itu cuma untuk menyalurkan bahan bakar. Sedangkan keran yang utama ada di Abadan sana. Kalau itu ditutup juga percuma. Jadi biarkan aja itu tetap di Iran, tetap Iran ngatur masuknya. Sekarang kalau butuh serangan darat yang kira-kira akan kemungkinan perlawannya tidak terlalu banyak, korban tidak terlalu banyak, dan bisa menunjukkan berhasil menduduki Iran, dan bisa meningkatkan leverage daya tawar, maka harus mencari sasaran lain. Dan targetnya menurut Anda yang krusial apa? Dan bisakah itu berjalan cepat dengan rencana 1 sampai 2 hari mereka melakukan serangan itu? Bisa. Namanya adalah Cabara. Suatu kota di sebelah tenggara daripada Iran. Merupakan kota pelabuhan dan kota bandar udara daripada provinsi Sistan Balochistan. Itu provinsi yang berseberangan dengan Pakistan. Kalau di Pakistan provinsinya Balochistan, itu gede banget itu, dan di sebelahnya namanya Sistan Balochistan, dari etnis yang sama. Mereka adalah Sunni, dan mereka adalah merasa terpinggirkan, kurang berkembang, biasa di pojok daripada negara kan. Kemudian ada masalah dengan pemerintah pusat, karena mereka pertama tidak begitu cocok soal budaya, tidak bisa dipaksakan budaya Syiah dengan Sunni, ya. Tapi soal yang paling penting lagi merasa terpinggirkan, dan ada pembangunan besar-besaran pelabuhan di sana, yang membuat tersingkir penduduk setempat karena harus diusir ya, biasa diusir untuk tempatnya di pelabuhan, itu ada masalah. Baik. Dan sudah ada pemberontakan tempat tahun 2022-2023 dan itu sudah menjadikan ancaman. Kalau Amerika bisa mendarat di sana, maka mereka bisa merebut pelabuhan, marinir bisa menduduki pelabuhan yang siap untuk kapal-kapal besar, dan 82nd Brigade Combat Unit dari Airborne Division bisa mendarat di pelabuhan udara, membuat
Airhead sama Beachhead. Oke. Dan di sana mereka bisa langsung mengamankan 150 km ke utara, timur, barat, sehingga bisa menutup jalur kedatangan daripada orang-orang Garda Revolusi atau Artes. Baik. Dan juga apa yang sulit bagi Amerika juga sulit bagi orang Iran. Karena mereka nggak bisa sembarangan loncat gunung, harus lewat jalan. Dan jalan itu sekarang ganti ditutup oleh orang Amerika yang mendarat di sana, sehingga berbalik menjadi atrisi kepada pihak Iran. Nah, Bu Kony, kalau menurut Anda dalam rencana strategi untuk serangan cepat 1-2 hari oleh AS ini mungkin atau enggak tuh? Pakai semua adalah barang-barang. Gini, kalau kita ngomong mungkin atau tidak mungkin, sangat mungkin ya. Tapi kita mesti lihat, ini perang ini bukan menang militer mutlak loh. Kita mesti ingat bahwa ini itu adalah siapa yang lebih tahan biaya dan tahan waktu. Kita mesti ingat itu. Jadi walaupun banyak kelebihan yang dilakukan Amerika Serikat, tapi kita mesti ingat bahwa ini perang bukan soal kemenangan militer semata. Nah, kalau mau dilihat dari kekuatan Amerika sudah jelas lah dengan pidato Trump bahwa dia akan habis-habisan, terutama target pembangkit listrik, ya kan, fasilitas minyak Iran. Saya mungkin harus bilang bahwa dia secara konvensional dia mutlak unggul ya. Tapi Iran itu kan punya ketahanan mental atau resilience yang juga tidak mudah dipatahkan. Kemudian drone murah dia juga yang mobile, bisa dibuat pabrikannya itu sangat mobile. Belum lagi proksi dukungan dari Rusia, Cina dan negara-negara lain yang tidak terlihat tapi sebenarnya ada gitu kan. Tapi kalau kita lihat memang pasti secara saya data di konvensional pasti menang. USS Abraham Lincoln sudah di sana, Gerald Ford sudah di sana, 16 kapal perang sudah diteluk gitu kan. Bagaimanapun sudah. Lalu kita lihat serangan presisi itu 9.000 target sudah dihantam lah angkatan laut. Kalau saya boleh bilang mungkin berlebihan, tapi 90% mungkin kekuatan angkatan laut 140-an kapal angkatan laut Iran itu udah habis ya. Nah, bagaimana rudal balistik juga 90% itu mungkin sudah akan turun gitu. Nah, jadi ada kekuatan air superiority yang tidak bisa dibantah kalau dari itu. Cuman kita mesti lihat ada aliansi. Nah, hasil aliansi ini juga memperkuat sebenarnya posisi Amerika, tapi ini juga akan membuat kita harus bahas kenapa, karena basis militer di Qatar, di UEA, di Saudi misalnya kan, atau camp Arif Jadi itu bagaimanapun nantinya nih, kalaupun terjadi apa-apa ini akan menjadi area yang akan pasti ditarget oleh Iran. Bagaimanapun Iran akan mencatat siapa telah mensupport serangan kepada Iran gitu loh. Nah, bagaimana juga misalnya kita mesti lihat apakah Israel sendiri sudah memaksimalkan apa yang dilakukan, dan mesti lihat juga bagaimana negara Teluk itu menggunakan pangkalan airspace UAE dan Saudi itu sudah sukses sangat. Semua dukungan ini tuh akan membuat sebenarnya dicatat betul oleh Iran, termasuk bagaimana kita mesti lihat dukungan Hizbullah, Cina dan Rusia ini akan main-main. Sekali lagi ya, walaupun tidak dinyatakan resmi gitu. Tapi contoh 4 jam lalu Presiden Putin baru bicara di sini. Beliau bilang bahwa ini kalau terus Selat Hormuz itu menjadi masalah, Rusia tuh akan memberikan jalan keluar. Nah, ini kan juga sesuatu tanda yang nggak main-main. Baru 4 jam lalu nih, baru selesai Presiden Putin bicara. Karena Petersburg sedang ada kongres tentang logistik internasional. Nah, jadi mungkin salah satu yang dibahas, kebetulan saya nggak bisa hadir, tapi saya dengar pidato presiden tadi, dia bilang bahwa ternyata Selat Hormuz selalu menjadi sasaran, selalu, gitu kan, seperti berulang. Sehingga akhirnya Rusia sedang memikirkan jalan keluar apa supaya dunia itu tidak terlalu mati atau stagnan jika Hormuz terjadi sesuatu. Jadi kita mesti lihat sekali lagi banyak kemungkinan, termasuk tadi proksi-proksi yang mesti kita pertimbangkan. Apakah kemudian jalan keluar itu maksud dari Rusia adalah ikut terlibat tidak lagi di belakang layar tapi ikut di depan panggungnya, ikut terlibat dalam perang ini? Kita akan bahas itu nanti Bu di segmen berikutnya. Tetap